Bicara soal hafal, saudara, Allah yang nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Di sini Allah menggunakan, saudara, dengan dhamir jamak. Inna nahnu, sesungguhnya kami, nazzalna dzikra, yang menurunkan adzikra, yaitu menurunkan Al-Quran. Wa inna nahnu lahafizun, dan sesungguhnya kami yang akan jaga. Di sini Allah menggunakan kata kami. Nah, kenapa Allah menggunakan kata kami? Bukan Allahnya berbilang, bukan Allahnya banyak, bukan. Kata kami dalam bahasa Arab ada dua. Ada satu menunjukkan banyak, kami, kita, banyak. Ada juga menunjukkan ta'zim, mengagungkan. Jadi kalau Allah mengatakan nahnu, kami, Allah sedang mengagungkan dirinya. Allah sedang mengagungkan zatnya. Nah, kalau orang yang nggak ngerti bahasa Arab langsung protes, kok pakai nahnu, berarti Tuhannya banyak dong. Nah, itu nggak ngerti bahasa Arab dia, ya ikhwan. Nah, jadi kita nggak laden itu yang nggak ngerti bahasa Arab maksud bicara tentang Al-Quran. Jadi di situ Allah katakan wa inna lahu lahafidun, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nahnu, inna nahnu, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran tersebut. Nah, kalau Allah menggunakan nahnu dalam Al-Quran, khususnya dalam ayat ini, ada dua isyarat yang mesti kita paham. Yang pertama, saudara, kalau Allah mengatakan dengan saya, berarti Allah tidak libatkan unsur lain. Khalaqtul jinna wal insa, aku ciptakan jin dan manusia. Kalau Allah sudah mengatakan khalaqtu, saya ciptakan, aku ciptakan, berarti Allah nggak libatkan unsur lain. Seperti apa? Seperti Allah menciptakan Nabi Adam, seperti Allah menciptakan Siti Hawa, nggak ada bapak, nggak ada ibu. Saudara, nggak ada unsur lain Allah libatkan, langsung Allah yang ciptakan. Tapi kalau Allah menyatakan khalaqnal insan, kami menciptakan manusia, nah di situ ada isyarat. Berarti ada proses unsur lain Allah libatkan. Nah, seperti penciptaan siapa? Penciptaan kita. Allah menciptakan kita dengan melibatkan orang tua kita. Ada ibu kita, ada bapak kita, ada sperma ayah, ada sel telur ibu. Nah, kemudian bagaimana sel telur itu bertemu dengan sperma di dalam rahimnya. Kemudian kita hidup dalam rahim ibu selama 9 bulan. Artinya apa? Ada unsur lain Allah libatkan dalam penciptaan kita. Ada ibu, ada bapak, dan seterusnya. Nah, jadi kalau Allah menyatakan khalaqtu, saya ciptakan, dengan khalaqna, kami ciptakan, itu ada isyarat yang berbeda. Yang satu tidak ada unsur lain Allah libatkan, yang satu lagi ada unsur lain Allah libatkan. Jadi dhamir nahnu, kami, ada dua maksud. Pertama, litakzim, untuk menunjukkan keagungan kebesaran Allah. Yang kedua, untuk menunjukkan ada unsur lain yang terlibat. Begitu juga penurunan Al-Quran dan penjagaannya. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Satu, Allah ingin menunjukkan betapa agungnya Allah, betapa mulianya Allah. Tapi pada saat yang sama isyarat, proses turunnya Al-Quran kepada kita ada proses. Dari Allah diberikan ke malaikat Jibril yang melakukan proses pewahyuan kepada Nabi. Berarti ada siapa itu dilibatkan? Ada malaikat Jibril Allah libatkan, unsur lain. Nah, kemudian dari Nabi disampaikan ke sahabat, sahabat nggak terima langsung dari malaikat Jibril. Ada proses dari sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in sampai ke kita saat ini. Jadi Al-Quran sampai kepada kita, saudara, melalui proses periwayatan yang mutawatir. Nah, makanya Allah nyatakan inna nahnu nazzalna dzikra, maka sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu kepada kamu nih semua. Nah, ada yang Allah turunkan kepada nabinya lewat malaikat Jibril. Nah, ada yang Allah turunkan kepada para sahabat lewat lisan nabinya. Ada Allah turunkan kepada para tabi'in lewat para sahabat Nabi. Allah turunkan lagi kepada tabi'in lewat para tabi'in. Dan Allah turunkan kepada kita lewat guru-guru kita. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, selanjutnya dikatakan wa inna lahu lahafidun, dan kami yang akan menjaga. Artinya Al-Quran itu, saudara, pasti dijaga oleh Allah. Tapi jangan lupa,
Allah menggunakan inna, kami yang akan menjadi penjaga. Artinya apa? Ada unsur lain Allah libatkan, saudara. Siapa yang Allah libatkan? Di antaranya adalah para huffaz, para penghafal Al-Quran. Jadi jangan sembarangan kedudukan penghafal Al-Quran. Lalu kadang bilang, bagaimana tuh Beb? Itu perempuan kan dulu hafal, dulu dia hafal. Nah, kok sekarang dia bicara begitu? Itu tadi, saudara. Jadi bukan dia yang lupain Al-Quran, Al-Quran yang lupain dia. Enggak, kita sombong betul kita bilang kita lupa ayat Quran, kita ninggalin Quran. Enggak, Al-Quran ninggalin kita. Jadi Al-Qurannya udah ninggalin tuh perempuan. Saudara, Allah Maha tahu, oh ini kedepannya bakal jelek, oh ini kedepannya bakal menghina Al-Quran, oh ini kedepannya akan merendahkan para penghafal Quran. Allah Maha tahu ya ikhwan. Dari awal dia mulai menghafal Al-Quran, Allah tahu mana yang akan istiqomah menghafal Al-Quran, mana yang kedepannya akan berbuat tidak baik terhadap Al-Quran. Allah cabut itu hafalan, saudara. Nah, jadi boleh tes lagi sekarang. Enggak ada, enggak hafal lagi, udah hilang. Al-Quran pergi ninggalin dia. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati siapa bilang Al-Quran, menghafal Al-Quran itu tidak ada guna, saudara. Satu, mari kita lihat. Israel pernah mencetak puluhan ribu mushaf Al-Quran. Dia cetak dengan teknologi tinggi, saudara, persis seperti cetakan yang ada di Saudi Arabia. Bagus kertasnya, bagus covernya, saudara. Dia rubahnya nggak banyak. Ada yang dirubah satu huruf, ada yang dirubah satu harokat, saudara. Tapi itu bisa merubah arti. Bagaimana itu bisa terbongkar cepat? Begitu itu beredar, saudara, hanya hitungan nggak sampai harian, udah kebongkar, ketahuan. Siapa yang membongkar? Yang hafal Quran. Begitu dia lagi baca Quran, kok kayaknya lain apa hafalan. Dia baca ayat berikutnya lagi, kayaknya ada janggal sama hafalan. Langsung kebongkar, saudara. Sampai akhirnya mushaf-mushaf tadi oleh negara-negara yang sudah terlanjur menerima ditarik. Di Indonesia pernah kejadian, saudara, pada saat saya masih SMP atau SMA itu. Jadi ada cetakan, saudara, dari Departemen Agama, sang salah cetak, bukan sengaja, bukan dipalsukan, bukan salah cetak. Cuman salah cetak, saudara, satu kata. Nah, terus ada orang belanja masuk ke toko apa namanya kitab, mau beli mushaf Quran. Dia lihat-lihat bagus mushafnya. Begitu dibaca-baca, tahu-tahu dibaca, kayaknya lain nama hafalannya. Cuman satu kata. Oh, ini mungkin qiraat yang lain kali ini. Coba lihat cetakan yang lainnya. Ternyata cetakan yang lain, saudara, bener semua. Ini aja yang beda. Lapor ke Departemen Agama, langsung ditarik oleh Departemen Agama. Semua mushaf yang udah terlanjur cetak ditarik. Nah, siapa yang bongkar itu semua? Penghafal Quran. Allah yang jaga lewat para penghafal Quran. Allah yang jaga Quran. Makanya sampai hari ini Al-Quran gak bisa dipalsuin. Bukan gak ada yang masukin, banyak yang memasukin Quran. Cuman begitu dipalsuin ketahuan, begitu dipalsuin ketahuan, begitu dipalsuin ketahuan. Nah, yang ngebongkarnya siapa? Yang ngebongkarnya adalah para penghafal Al-Quran. Nah, kemudian yang guna kedua apa? Saudara, kalau kita lihat di beberapa negeri, umat Islam dibantai, umat Islam dihabisi. Nah, kalau terjadi genosida di satu wilayah, umat Islam dihabisi, kemudian penghafal Al-Quran dihabisi, kemudian cetakan-cetakan mushaf Al-Quran dimusnahkan, dibakar semua. Terus ke depannya negeri itu mau baca Quran dari mana? Yang hafal udah dibunuh, yang cetak udah dibakar, saudara. Tapi dengan banyaknya penghafal Quran jumlahnya jutaan saat ini ya, Pak. Bukan 1-2 orang. Di Indonesia aja nih menghafal Quran ratusan ribu ya, Pak. Bukan sedikit. Nah, dengan banyaknya penghafal Al-Quran, walaupun Al-Quran mushaf itu dibakar ribuan kali oleh musuh, ribuan kali dibakar oleh para penjajah, saudara, bahkan pada saat musuh-musuh Islam itu masuk ke Baghdad, itu isi perpustakaan termasuk mushaf Quran semua dibakar. Saking banyaknya yang dibakar, saudara, dilempar ke laut, laut berubah warnanya jadi hitam karena banyak debu. Tujuannya apa? Supaya Al-Quran ini orang lupa. Tapi nggak bisa, orang Al-Quran itu bukan disimpan di balik lembaran kertas, nah, bukan fis sutur, tapi disimpan fis sudur. Bukan disimpan di lembaran kertas,
tapi disimpan di dada-dadanya umat Islam. Sehingga begitu keadaan mulai tenang, umat Islam yang hafal Quran nulis lagi itu Quran, saudara. Nah, jadi sekali lagi kalau orang-orang yang cerdas, saudara, tentu dia akan tahu betapa pentingnya untuk menghafal Al-Quran. Nah, jadi kita sangat prihatin. Udah gitu yang wawancarainya dokter lagi ya.